Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Apa kabar semuanya? Harapannya semuanya tetap sehat dan semuanya tetap bahagia. Lama sekali kita tidak berjumpa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe, like dan komen video-video kami sebelumnya. Dan juga berpesan jangan lupa terus subscribe bagi yang belum. Baik, ada yang menarik untuk kita bahas hari ini. Apa itu? Saat ini varian-varian COVID-19 makin menjadi-jadi. Bahkan saat ini sudah ada yang namanya varian Delta. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Nah, apa kabar pendidikan? Apa kabar guru dan siswa? Ini yang menarik untuk sama kita perbincangkan. Kita bisa lihat hari ini, bahkan terdapat istilah-istilah baru dari pemerintah seperti PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat. Bagaimana pendidikan menghadapi PPKM ini? Nah, bahkan sempat ada wacana bahwa pembelajaran tatap muka secara terbatas akan kita laksanakan. Nah, tetapi melihat situasi dan kondisi kayaknya belum sepenuhnya bisa terlaksana. Hampir semua sektor terkena dampak dari COVID-19 ini. Begitu juga pendidikan. Nah, inovasi harus terus digombar-gomborkan. Memang tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Kita harus terus berubah, beradaptasi dengan varian-varian yang ada. Semua lini dalam bidang pendidikan merasakan dampak yang begitu signifikan dari virus COVID-19 ini. Baik guru, warga sekolah, orang tua siswa, maupun dari siswa itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri. Nah, poin penting yang ingin saya bagi adalah ini yang penting untuk kita sama perhatikan, yaitu fokuslah terhadap area kontrol kita. Artinya, mari berfokus pada bidang-bidang yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. Kita abaikan saja hal-hal yang tidak begitu penting dan tidak menjadi area kontrol kita. Seperti apa? Yang tidak dapat kita kontrol, misalnya virus COVID-19 ini. Ada banyak varian-varian baru, itu yang tidak bisa kita kontrol, kita abaikan saja. Misalnya, yang juga tidak dapat kita kontrol, yaitu kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, ini di luar dari kewenangan kita. Kita tidak bisa apa-apa terhadap hal tersebut. Nah, mari berfokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Bagi guru, yang dapat kita laksanakan, yang dapat kita kontrol, yang menjadi area kontrol kita, yang pertama, fokuslah kepada keterlaksanaan pembelajaran. Artinya, bagaimana kita memastikan bahwa pembelajaran kita tetap terlaksana tepat waktu sesuai dengan jadwal. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita hadirkan segala sumber daya yang mempengaruhi pembelajaran. Seperti apa? Misalnya dalam pembelajaran daring, kita hadirkan handphone, atau kita harus pastikan bahwa handphone kita memiliki koneksi. Nah, sehingga pembelajaran tetap dapat terlaksana. Itu yang dapat kita kontrol. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kembali menghadirkan konten-konten yang lebih menarik. Misalnya saja konten pembelajaran gambar, konten pembelajaran video, suara, audiovisual, dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran tidak hanya sekadar text based atau berdasarkan hanya sekadar teks dan teks. Itu 3 hal yang bisa menjadi area kontrol guru. Bagaimana dengan siswa? Apa yang menjadi area kontrol siswa, seorang siswa? Nah, yang dapat menjadi area kontrol seorang siswa adalah itu tadi, yang pertama, juga pastikan bahwa dia tetap menyediakan segala sumber daya atau alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Tetap misalnya dalam pembelajaran daring, tetap memastikan bahwa handphone memiliki jaringan atau memiliki kuota. Nah, begitu juga dengan laptop jika dibutuhkan, atau jika siswa memiliki laptop,
siswa harus memastikan itu ada sehingga pembelajaran dapat terlaksana. Yang kedua, pastikan selalu Anda hadir dan mengikuti setiap proses pembelajaran. Jadi ketika guru telah masuk di kelas, baik itu online maupun offline, Anda harus mengikuti segala tahapan-tahapan pembelajaran, mulai dari absensi, kemudian tanya jawab, kemudian jika guru menjelaskan, perhatikan dengan baik, seperti itu. Nah, itu yang bisa dikontrol oleh siswa. Yang ketiga yang dapat dikontrol oleh siswa adalah selalu kerjakan segala tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, baik itu tugas secara langsung maupun pekerjaan yang menjadi PR atau pekerjaan rumah. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi 3 area kontrol yang bisa menjadi area kontrol siswa. Yang pertama adalah pastikan sumber daya atau segala alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran ada dan hadir dan siap digunakan. Yang kedua, pastikan mengikuti segala tahapan-tahapan pembelajaran, baik itu absensi, proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pastikan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Saya kira semoga informasi ini dapat membantu di masa pandemi ini. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama tetap semangat agar kita dapat hidup kembali secara normal dan pembelajaran tetap berlangsung. Terima kasih, saya Kaharudin Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.